Selamat pagi semuanya. Hari ini kelompok kami, kelompok 8 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Proses Adaptasi Mahasiswa Rantau untuk Mengatasi Culture Shock di Kota Malang. Penelitian ini kami lakukan untuk memahami tantangan mahasiswa dari luar daerah untuk menyesuaikan diri dengan budaya baru di Kota Malang. Next. Ini anggota dari kelompok 8 itu ada David Rizky, terus Steven Julius, Muhammad Hikmal, sama Dimitri Mahendra. Next. Yang slide pertama itu ada latar belakang. Jadi, Malang ini kan merupakan salah satu kota pendidikan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, banyak mahasiswa dari luar daerah itu datang ke Malang untuk menempuh pendidikannya. Namun, mereka sering dihadapkan dengan culture shock, yaitu perasaan bingung atau stres saat menghadapi budaya baru. Nah, ini bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka, hubungan sosial, dan prestasi akademik mereka. Lalu ada gap analis. Dari segi penelitian sebelumnya, kebanyakan penelitian itu hanya fokus pada kelompok tertentu, misalnya mahasiswa dari Papua atau daerah tertentu saja. Nah, penelitian kami ini ingin mengisi celah dengan pendekatan yang lebih umum, melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang budaya. Next. Untuk tujuan penelitiannya itu, penelitian kami memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk culture shock, terus mengidentifikasi faktor-faktor penyebab culture shock, dan strategi adaptasi mahasiswa selama studi di Malang. Next. Nama saya Steven Julius Kusuma. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan itu metode kualitatif deskriptif. Selanjutnya ada prosedur penelitiannya. Tek- Yang pertama teknik pengumpulan data yang kami gunakan itu melalui kuesioner dari Google Form dan wawancara langsung dengan beberapa mahasiswa rantau. Sumber datanya kami mengambil dari mahasiswa aktif dari luar Kota Malang yang menempuh pendidikan di Kota Malang, minimal 1 semester dan tinggal di Malang. Jumlah responden yang kami dapatkan yaitu 30 jawaban kuesioner dan 2 mahasiswa wawancara langsung. Selanjutnya ada teknik analisis data. Jawaban responden disortir dan diklasifikasikan berdasarkan indikator utama yaitu ada 3 bentuk culture shock, faktor penyebab, dan strategi adaptasi. Selanjutnya data dianalisis untuk mengidentifikasi pola pengalaman, kesadaran, dan perilaku adaptif. Selanjutnya yaitu identifikasi berdasarkan perspektif mahasiswa terhadap tantangan budaya dan mekanisme adaptasi. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bentuk culture shock yang dialami oleh mahasiswa rantau. Dari pertanyaan ini kami menyimpulkan bahwa mahasiswa rantau itu paling banyak mengalami culture shock dalam bentuk perbedaan gaya hidup yang diikuti oleh kesulitan makanan, perbedaan norma sosial dan bahasa atau logat-logat yang asing. Bentuk-bentuk ini memicu rasa tidak nyaman dan kesulitan dalam bersosialisasi. Next. Nama saya Dimitri Mahendra, saya akan presentasikan hasil dan pembahasan faktor-faktor yang menyebabkan mereka mengalami culture shock. Di sisi lain, penyebab utama culture shock yang dialami responden ternyata berasal dari beberapa hal. Yang pertama, ekspektasi awal mereka tentang budaya Malang yang ternyata berbeda jauh dengan kenyataan. Kedua, minimnya informasi yang mereka dapat sebelum datang ke Malang. Selain itu, ada juga hambatan bahasa karena banyak yang belum terbiasa dengan logat atau bahasa daerah yang digunakan di Malang.
Yang terakhir, banyak dari mereka yang merasa kurang didukung oleh lingkungan sekitar, baik teman maupun masyarakat lokal. Semua faktor ini jadi membuat proses adaptasi menjadi lebih sulit dan membuat mereka merasa mungkin kaget secara budaya. Next. Untuk strategi adaptasi apa yang mereka lakukan selama tinggal dan belajar di Malang. Kesimpulannya kami dari penelitian ini terlihat bahwa kebanyakan mahasiswa yang mengalami culture shock di Malang mencoba menyesuaikan diri dengan cara yang aktif. Mereka lebih banyak memilih untuk berteman dengan orang lokal, belajar sendiri tentang budaya Malang atau ikut komunitas. Jadi bisa dibilang mereka nggak cuma pasif menerima situasi, tapi berusaha mencari solusi agar bisa lebih cepat beradaptasi. Termasuk juga dengan strategi problem focus coping. Artinya mereka fokus pada cara mengatasi masalahnya langsung, bukan cuma sekedar merespon emosi negatif aja. Next. Nah, perkenalkan nama saya David Rizky Simorangkir. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Nah, penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini itu memperkuat hasil penelitian terdahulu seperti penelitian Hakim pada tahun 2021. Dalam studinya, Hakim menemukan bahwa mahasiswa Papua yang merantau ke Malang mengalami tekanan dalam interaksi sosial. Tekanan ini disebabkan oleh perbedaan budaya yang mencolok antara budaya asal mereka dengan budaya Malang. Lalu yang kedua ada hasil penelitian Permatasari dan Sari pada tahun 2023. Studi ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam proses integrasi sosial mahasiswa berasal dari kurangnya informasi tentang budaya lokal dan perbedaan nilai sosial yang signifikan. Lalu next ada kesimpulan. Berdasarkan temuan yang kami peroleh selama penelitian, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait pengalaman mahasiswa perantau di Malang yang mengalami culture shock. Ada 4 poin. Yang pertama ada pengalaman culture shock. Mahasiswa rantau mengalami culture shock ketika harus menyesuaikan diri dengan gaya hidup di Malang. Hal ini mencakup aspek seperti makanan yang berbeda dari daerah asal, kebiasaan hidup sehari-hari, norma sosial yang berlaku, serta penggunaan bahasa lokal yang mungkin belum mereka kuasai. Lalu yang kedua ada pemicu utama culture shock. Yang pertama itu ada perbedaan nilai budaya, lalu ada minimnya informasi tentang budaya lokal, dan kurangnya dukungan sosial. Yang ketiga ada strategi adaptasi aktif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, mahasiswa menggunakan strategi adaptasi aktif. Mereka mulai membuka diri untuk bersosialisasi dengan teman-teman baru, baik sesama mahasiswa maupun warga lokal. Lalu yang keempat ada faktor penentu keberhasilan adaptasi. Proses adaptasi tidak lepas dari peran coping mekanisme individu. Mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk mengelola stres dan tekanan dengan baik cenderung lebih berhasil dalam menyesuaikan diri. Kesimpulan umumnya, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya dukungan emosional, sosial, dan informasi bagi mahasiswa perantau dan menghadapi tantangan lintas budaya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.